Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dika Ruhantiko. Gimana kabar para pecinta bonsai dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan di pagi hari ini yang cerah, saya akan memperlihatkan perbedaan antara pakalan bonsai kelapa gading dan pakalan bonsai kelapa sayur. Ini masih pakalan semua, usia kurang lebih berumur 6 bulan. Ini masih dalam proses perawatan pembesaran untuk batang bawah. Kita belum potong batang. Ini masih perawatan rutin, pembersihan selaput yang menutupi pucuk daripada daun bonsai papa ini, yang mana untuk menutup dari pelepah ini kalau kita biarkan, makanya jadi pelepahnya makin hari makin panjang. Ini pakalan bonsai yang dari kelapa gading, daunnya sudah mulai pecah. Kita perlu perawatan rutin dan mengasih pupuk bila diperlukan. Yang penting untuk media tanamnya itu selalu lembab, dipastikan itu pohon pasti tumbuh dengan bagus. Untuk yang ini pakalan bonsai dari kelapa sayur, ini sudah dipotong pelepahnya. Sama seperti bonsai kelapa gading yang bakalan di sebelah ini. Kita juga melakukan perawatan rutin untuk membuka selaput yang menutupi daun pada pohon kelapa ini yang masih muda. Kita buka ini seperti biasa untuk perawatannya. Hati-hati, pelan-pelan saja. Ini dengan tujuan untuk membesarkan batang utama. Ntar kalau sudah agak lumayan besar, kita bisa langsung potong batang jadi lebih pendek lagi. Ini untuk pemotongan batang ini masih terlalu kecil batang bawahnya, jadi kita melakukan perawatan dulu, perawatan membuka selaput penutup untuk daun muda. Ini dilakukan 1 minggu sekali. Ini seperti ini, kita potong saja. Untuk perbedaan bonsai kelapa sayur ini biasanya itu terlihat daun ini lama pecahnya dan tangkai pelepah itu tidak keras, kelihatan agak empuk. Ini perawatannya juga sangat mudah ini, karena pelepahnya itu enggak begitu keras seperti kelapa gading. Ini lebih mudah untuk perawatannya. Untuk warna juga lebih bagus dari kelapa gading, itu warnanya lebih bagus. Kalau kelapa sayur itu warnanya hijau. Banyak orang yang lebih memilih kelapa gading yang dibikin bonsai. Ini perawatan rutin 1 minggu sekali. Ini kalau kita biarkan juga
lama-lama menjadi besar, menjadi pohon kelapa yang besar. Oh ya teman-teman yang baru mampir di channel Tikar Hantiko, tolong di subscribe, like, komen, subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berbagi tips tentang ilmu tumbuhan, bisa belajar bareng. Like jika menyukai video ini, share bila video ini bermanfaat. Bila ada kritik maupun saran, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu kritik dan saran atau dari teman-teman menjadikan video ini kedepannya lebih bagus lagi. Ini cukup kayak gini saja teman-teman, ditaruh di tempat yang terbuka. Nah, sinar matahari full. Ini juga perlu kita rapikan. Ini untuk pelepah-pelepah yang kemarin saya potong, ini kita rapikan lagi. Mumpung belum kering, karena kalau sudah kering itu lumayan keras untuk kita rapikan. Ini mumpung masih hijau, masih basah, jadi lebih mudah untuk di rajinkan dengan pisau. Pisaunya harus yang tajam, karena kalau pakai pisau yang tidak tajam itu hasilnya kurang bagus, dan hasil sayatan biasanya akan menjadi memar, jadi kurang bagus. Alangkah baiknya pakai pisau yang super tajam, tapi hati-hati jangan sampai terkena tangan. Kita buang untuk selaput-selaput yang menutupi ini. Ini juga sebagai bahan bonsai yang masih benar-benar masih bakalan, jadi harus rutin untuk dirawat. Karena kita kalau biarkan tidak dirawat itu pelepah menjadi panjang dan menjadi kurang bagus. Makanya kalau yang hobi bonsai kelapa gading maupun kelapa sayur, pasti setiap minggunya harus ada perawatan khusus. Kalau dibiarkan menjadi kurang bagus. Makanya untuk para hobi bonsai kelapa itu yang benar-benar hobi dan suka mengotak-atik pohon. Kalau yang hobi bonsai kelapa tetapi cuman menyiramnya saja, ntar lama-lama pohonnya menjadi besar dan kurang bagus. Ini supaya gini saja teman-teman, tinggal kita biarkan, ntar berapa bulan lagi kita potong. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.